Kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Maret dan sepanjang bulan Maret dan April ini kita sedang belajar tentang nilai dan budaya yang seperti tadi Pastor Thomas sudah sampaikan. GSI Bethlehem punya berapa nilai Bapak Saudara? 8. Leaders harus tahu nih ya, Bethlehemers juga harus tahu ada 8 nilai. Dan 2 minggu yang lalu dari minggu pertama dan minggu kedua kita sudah belajar ada 2 nilai. Yang pertama tentang God is above all. Dan minggu lalu kita sudah belajar juga tentang sebuah nilai tentang family is priority ya. Dan hari ini saya tambahin lagi satu nilai yaitu mengenai ministry and work are reflection of our love. Atau pelayanan dan pekerjaan adalah refleksi cinta kita. Cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, difokuskan untuk bisa belajar dari kitab Efesus. Ya, jadi sepanjang bulan ini kita lagi belajar meneliti tentang kitab Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Hari ini secara spesifik saya akan membahas dari ayat Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dan kita akan baca sama-sama dan saya mau kita semua berpartisipasi ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi kita akan baca bergantian ya Saudara ya. Saya akan baca ayat yang ganjil dan nanti Bapak Ibu Saudara semua dengan bersuara baca ayat yang genap atau yang sudah saya highlight warna abu-abu. Oke, semua sudah siap? Oke, kita mulai ya. Saya akan baca ayat yang pertama, Efesus 6 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, silakan Bapak Saudara. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat ke-8. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, ayat-ayat yang sudah kita baca itu sebenarnya ada 2 bagian. Ya, jadi bagian yang pertama ayat 1 sampai ke 4 itu berbicara tentang relasi yang ada di keluarga atau di rumah. Secara spesifik ayat tersebut menyatakan tentang bagaimana relasi antara anak-anak dan orang tua. Nah kalau kita ingat minggu lalu Bapak Daniel Nathanael sudah menjelaskan tentang relasi yang ada di keluarga. Ya kita ingat khotbahnya judulnya The Best Gift. Jadi subtemanya itu tentang family is our priority ya. Kemudian bagian yang kedua itu di Efesus 6 ayat 5 sampai ke 9. Berbicara tentang relasi di dalam pekerjaan. Hubungan relasi antara hamba dan tuan. Karena ini ngomongin masalah dunia pekerjaan Saudara ya. Dan saya akan memberi judul khotbah hari ini itu tentang my work, my worship. Jadi pekerjaan saya adalah penyembahan saya. Atau pekerjaan saya itu adalah ibadah saya. Oke, semua siap belajar? Yang siap belajar katakan amin. Oke, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan seperti ini, Saudara. Untuk melihat keaslian dari kehidupan seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, aslinya tuh nggak kelihatan kalau di dalam gereja. Karena kalau kita lihat di sini semua dalam gereja, dalam satu ruang ibadah, kayaknya semuanya baik-baik aja, ya. Tapi aslinya kita sebagai orang percaya itu benar-benar diuji dan keluar ketika kita ada di dalam rumah. Dan kita ada di dunia pekerjaan. Bahkan tadi suami saya sempat
kasih masukan sama saya. Bukan dikeluar dari pekerjaan aja, tetapi di seluruh kehidupan sehari-hari di luar gereja. Termasuk ketika ada di jalan raya, lagi nyetir. Itu diuji loh karakter. Begitu ada motor yang nyalip gitu ya lagi nyetir ya. Apa pertama reaksi yang reaksi keluar dari hidup kita, dari mulut kita mungkin. Begitu gitu ya, pas dibuka kacanya, pastor. Nah loh jemaat ternyata. Ujian sesungguhnya itu di luar gereja Bapak Saudara. Ya, di keluarga, di tempat pekerjaan. Malah saya pernah dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang di gerejanya kalau dia mau rekrut seorang pemimpin dan ada di posisi kepemimpinan di gerejanya, mau jadi majelis, mau jadi ketua live gitu ya, atau mau jadi apapun yang levelnya pemimpin, dia nggak akan interview cuma siapa yang mau dia pilih. Tapi dia akan interview pasangan hidupnya, dia akan interview anak-anaknya, dia akan interview siapa yang kerja di rumahnya, ART-nya kan mungkin, atau supir pribadinya, bahkan dia akan coba interview rekan-rekan di tempat pekerjaannya. Karena di situ aslinya akan keluar, saudara. Kayak lagi ya, karena kalau di gereja kan semua baik-baik aja. Nah, Paulus mau kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil, itu enggak jadi orang yang berbeda. Karena Injil itu memberikan identitas kepada kita sebagai anak-anak Allah. Yang punya akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini harus dipraktekkan dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Oke, yang berikutnya. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan seperti ini. Banyak orang Kristen itu terjebak dalam sebuah pandangan keliru yang disebut false dichotomy atau dikotomi palsu. Nah, kita ini sering memisahkan antara hidup dua kotak, di dalam dua kotak, dua dunia gitu besar ya. Yang satu dunia sekuler, yaitu kerja di kantor, punya usaha, bisnis, termasuk anak-anak yang masih sekolah ya, yang kuliah, itu dunia sekuler. Kemudian ada yang disebut dengan dunia rohani. Nah ini yang hubungannya sama gereja, pelayanan, misi, itu rohani itu. Seolah-olah ada pemisahan antara yang sekuler dan rohani. Dan kita orang Kristen banyak terjebak di dalam dikotomi palsu ini, Bapak Saudara. Nah, Paulus itu meruntuhkan hal tersebut. Kalau kita punya false dikotomi ini, dikotomi palsu ini, kita akan menganggap seolah-olah Tuhan itu hanya ada di hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita milik dunia. Tapi sekali lagi, tadi kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 dan 7 berkata seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Dikatakan apa di situ? Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi Paulus sedang meruntuhkan dikotomi palsu ini. Sesungguhnya tidak ada pemisahan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler bagi orang percaya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan bukan sekedar cara untuk mencari uang atau nafkah saja. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Katakan ibadah. Jadi semua yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. My work is my worship. Seorang tokoh Kristen dari Inggris bernama John Stott berkata seperti ini. Tidak ada dikotomi antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler bagi orang Kristen. Sekali lagi, karena semua dilakukan untuk Tuhan. Nah sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau disclaimer dulu Bapak Saudara ya. Mungkin ada teman-teman, rekan-rekan, anak-anak, adik-adik ya di sini yang usianya masih usia sekolah, mungkin SMP, SMA gitu ya. Anak-anak yang gen, anak-anak yang adult gitu ya. Berpikir, ini mah dunianya buat dunia orang kerja, anak sekolah nggak termasuk. No, firman Tuhan ini juga buat kalian. Terus mungkin ada di antara Bapak Saudara yang usia saya sekarang sudah masuk usia emas, sudah usia pensiun. Gak bisa lagi bekerja di marketplace atau di dunia pekerjaan. Tapi ini juga buat Bapak Ibu Saudara semua. Karena sekali lagi gak ada pemisahan
antara yang sekuler sama yang rohani. Semua kita ketika kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa hidup sampai dengan hari ini, tetap ada potensi di dalam diri kita yang bisa kita keluarkan untuk kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya mau kasih apresiasi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tim pemerhati. Oh, ini pelayanan yang luar biasa, Wizara. Bisa 24 jam standby loh. Begitu ada berita duka ya, langsung semuanya siap-siap. Ayo kita melayani di ibadah duka di Sinar Kasih. Mereka usianya udah gak muda lagi, Saudara. Udah banyak yang punya cucu. Tapi lihat, pelayanan mereka masih bisa berdampak. Dan itu sangat memberkati orang-orang yang dilayani ketika mereka ada di dalam masa-masa duka cita mereka. Amin, Saudara. Jadi jangan batasin ya, aduh saya mah udah tua, udah gak bisa apa-apa. Kita masih bisa berdoa. Doa itu gak kenal batas usia, Saudara. Bahwa Saudara mungkin yang di rumah gak punya kekuatan fisik lagi gitu ya untuk melakukan sesuatu. Oma, opa masih bisa berdoa buat anak-anak, mantu, cucu. Dan itu dahsyat, Saudara. Akan ada perlindungan yang Tuhan kasih ketika doa kita dinaikkan buat orang-orang yang kita kasihi. Jadi semua kita masih tetap bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin, Saudara. Dan melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini saya akan memberikan 2 poin utama yang akan kita bisa pelajari sama-sama. Jadi kita akan masuk langsung ke poin yang pertama kita. Our work is divine calling, atau pekerjaan itu adalah panggilan ilahi. Ya, bulan lalu kita sudah banyak belajar tentang purpose and calling. Dan saya catat ada satu kebenaran firman Tuhan dari Ko Andi Iskandar waktu itu yang mengatakan bahwa setiap kita itu punya calling. Calling itu apa, Saudara? Tugas kerja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan atau arah hidup bagi kita yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oke, kita akan belajar. Prinsip yang pertama yang harus kita tanamkan adalah bahwa pekerjaan kita adalah panggilan ilahi. Katakan sama-sama dengan saya, pekerjaan saya adalah panggilan ilahi. Oke, John Calvin pernah berkata demikian. Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina atau rendah saat kita melakukannya dalam panggilan. Itu akan selalu bersinar, wah keren ya. Dan dihitung sangat berharga di mata Allah. Jadi di mata Tuhan apapun pekerjaan yang kita lakukan, gak ada tuh, oh ini pekerjaan rendahan. Wah ini baru nih kalau misalnya dia udah jadi manajer, baru ini pekerjaannya tingkat tinggi gitu, enggak. Semua pekerjaan itu dipandang mulia sama Tuhan. Ya. Dan ini Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, mulai dari ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia ini. Kita baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian dilanjutkan di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Bukan untuk santai-santai, Saudara. Bukan untuk healing-healing. Tapi untuk apa? Katakan di situ, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada mandat budaya yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Allah sendiri pertama kali memperkenalkan dirinya itu sebagai pencipta. Which is itu pencipta itu melakukan sebuah pekerjaan. Jadi Allah memperkenalkan dirinya pertama kali sebagai pekerja, Saudara. Dan kalau kita adalah umat yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu juga terinstall dalam kehidupan kita. Berarti kita harus melakukan sesuatu. Ada mandat budaya yang Tuhan install dalam setiap kehidupan manusia. Manusia dipanggil untuk bisa mengembangkan dunia. Untuk bisa mengusahakan, mengelola dan memelihara. Manusia dipanggil untuk bisa menggarap dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Ada procreation di sana, beranak cuculah ya Saudara ya. Jadi manusia itu dipanggil untuk bisa melanjutkan kehidupan dan membangun sebuah generasi baru. Kalau kita gabungkan kedua ayat ini, maka panggilan manusia itu adalah untuk membangun keluarga, membangun masyarakat,
mengembangkan dunia, dan untuk memelihara serta mengelola ciptaan Tuhan. Semua ini adalah panggilan manusia sebagai gambar Allah. Amin, saudara. Martin Luther berkata demikian, semua pekerjaan manusia adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas bumi. Kita nggak bisa makan nasi kalau nggak ada petani, saudara. Kita nggak bisa minum susu kalau nggak ada peternak. Nggak bisa makan steak kalau nggak ada peternak. Nggak bisa makan ikan kalau nggak ada nelayan. Semua profesi pekerjaan yang ada di dunia ini itu tuh dipakai Tuhan. Untuk Tuhan bisa memelihara keberadaan kita sebagai manusia, termasuk juga untuk kelangsungan hidup di muka bumi ini. Amin, saudara. Kali lagi ya, tidak ada pekerjaan terlalu hina untuk dilakukan dalam panggilan Tuhan. Yang terpenting, ini yang penting poinnya. Pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oke? Seorang tukang sapu jalan, mungkin ada office boy, ada orang-orang yang bekerja sebagai kasir, administrasi, apapun profesinya, sebagai driver online mungkin. Sama berharganya dengan seorang CEO yang memimpin perusahaan. Karena semua bagian itu, semua pekerjaan yang kita lakukan, kita sedang melayani Tuhan. Amin, saudara? Oke, sekarang kita masuk ya, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah work need to be done all your heart. Pekerjaan perlu dilakukan dengan segenap hati. Katakan sama-sama dengan saya, segenap hati. Bekerjalah dengan segenap hati. Efesus 6 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berbicara seperti ini. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ada kata melayani di situ. Dan kata melayani ini berasal dari kata Yunani yang ditulis dengan kata douleo. Akar katanya itu doulos. Doulos itu artinya hamba atau budak. Jadi secara literal ini diartikan sebagai mengabdi sepenuhnya kepada tuannya. Atau dengan kata lain sebagai bentuk pengabdian. Kalau bahasa Inggrisnya bilang devotion, bentuk penyembahan. Bisa dikatakan bentuk penyembahan itulah adalah ibadah kita. Jadi setiap hal yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, orang-orang yang mungkin bergerak di dunia seni, entertain, yang menghasilkan karya, yuk kita mau lakukan itu dengan segenap hati. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gak sekedar cuma nyari pujian dari atasan. Gak sekedar hanya nyari bonus nanti di akhir tahun. Gak sekedar hanya untuk membanggakan, wah ini karya saya nih. Tapi kita mau melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semua profesi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita lakukan itu dengan segenap hati. Nah sekarang, ada dua motivasi ketika kita bekerja. Nah coba dicek ya, apa sih motivasi kita ketika kita bekerja? Yang pertama, kalau kita bekerja demi sebuah status atau bahkan pekerjaan kita tujuannya adalah untuk mencari identitas dan diakui orang, hati-hati. Berarti kita punya mental bekerja seperti budak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bekerja dengan segenap hati, menjadikan semua pekerjaan yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bekerja bagi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya tidak terikat dengan hal-hal yang bikin kita menaruh segala sesuatunya tuh di pekerjaan tersebut. Karena bahayanya gini saudara, kalau kita menaruh identitas kita di pekerjaan kita, kalau pekerjaan dan profesi kita sukses, berhasil, kita akan jadi orang yang sombong. Wah ini semua karena saya. Maksudnya ke sini, ini kan karena saya. Tapi begitu kita gagal, nggak sukses, semuanya kacau, itu larinya ke sini. Seolah-olah
kita jadi orang yang gak berguna. Karena kegagalan apa yang sudah kita lakukan di pekerjaan kita. Tapi kita mau belajar bekerja sebagai orang yang merdeka. Artinya apa saudara? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, karya penebusan Yesus itu sudah memberikan identitas yang baru bagi kita sebagai anak-anak Allah. Katakan, saya anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diadopsi menjadi bagian dari keluarga Allah. Kalau kita diadopsi, artinya kita menyandang nama keluarga. Kalau kita diadopsi oleh Allah, kita sedang menyandang nama Allah. Makanya kita harus bisa mempertontonkan Yesus. Melakukan segala hal karena kita punya akuntabilitas. Kita ini gambarannya Allah. Kita bekerja bukan untuk mencari identitas, kita bekerja bukan untuk mencari status, tapi justru karena kita statusnya anak-anak Allah, kita akan bekerja dengan excellent. Sebagaimana Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ada amin? Jadi jangan kerja karena mencari status. Tapi bekerjalah sebagai orang yang sudah punya status sebagai anak-anak Allah. Itu beda, dua hal yang berbeda ya. Ya. Saya mengerti mungkin ada di antara teman-teman di sini yang hidup merantau ya. Jauh dari keluarga, dari tempat asal saudara. Dan kadang-kadang orang yang merantau itu punya ekspektasi saudara ya. Saya mau ngebanggain orang tua yang ada di tempat asal saya. Itu memang jadi beban yang cukup berat ya buat orang-orang yang merantau khususnya. Tapi hari ini saya mau katakan meskipun beban itu ada di pundak kita. Tapi mari kita punya attitude bekerja. Bagaimana Allah sudah terlebih dahulu menebus kita. Menjadikan kita anak-anak Allah. Kita bekerja dengan sebuah akuntabilitas dan integritas. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu nanti bonus saudara. Kalau Tuhan kasih keberhasilan, kasih kesuksesan, itu bonus. Tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Oke, kita lanjut, saudara ya. Nah, Injil itu mengubah kita melihat pekerjaan. Kalau banyak orang bekerja untuk status, tapi Injil mengubah motivasi kita. Sekali lagi, kita bekerja untuk Tuhan. Nah, ini juga berbicara kepada setiap pemimpin. Jadi enggak cuma, cuma bicara buat hamba nih, tapi ini juga berbicara kepada setiap pemimpin. Mungkin ada di antara Bapak Saudara yang saat ini diberikan kepercayaan memimpin sebuah perusahaan, memimpin sekumpulan tim gitu ya, menjadi supervisor di sana. Atau Bapak Saudara ada yang punya usaha dan punya karyawan, punya bawahan, orang-orang yang dipimpin sama Bapak Saudara. Ini juga berlaku buat para pemimpin. Efesus 6 ayat ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, terhadap hamba-hamba. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi perlakukan hamba-hamba, perlakukan mereka sebagai bentuk juga akuntabilitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita punya pertanggungan jawab Bapak Saudara. Ketika orang tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya yang mencintai Tuhan. Itu akan dilihat sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini bener gak ini orang cinta Tuhan, tapi kok kalau ngomong kasar melulu ya. Begitu ada kesalahan sedikit, bentak-bentak ya. Semua kebun binatang keluar ya. Ngomongnya kok gak kayak orang yang penuh kasih ya. Wah. Ini bicara juga buat setiap pemimpin. Amin, saudara. My work is my worship. Bagaimana cara kita mewujudkan pekerjaan adalah ibadah? Ada tinggal 3 langkah praktis yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, mari jadikan Yesus sebagai Tuanmu. Mengakui bahwa dialah pemilik otoritas tertinggi dalam semua pekerjaan yang kita lakukan. Termasuk para pemimpin. Engkau bukan pemimpin dengan otoritas tertinggi. Tetap harus jadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kepercayaan yang diberikan ketika engkau memimpin sesuatu. Amin. Yang kedua, bekerjalah dengan integritas. Tetap jujur, tetap tulus hati meskipun gak ada satu orang pun yang lihat. Meskipun atasan gak pernah kasih apresiasi. Ingat, kita punya akuntabilitas sekali lagi sebagai anak-anak Allah. Jadi mari bekerja dengan integritas. Saya mengapresiasi ada beberapa perusahaan yang saya tahu karena saya banyak berhubungan juga dengan teman-teman pelayanan, mereka volunteer ya. Ada yang pernah saya chat waktu itu,
Aduh lama banget balas chatnya Bapak Saudara. Terus akhirnya pas jam istirahat dia telepon balik saya. Sorry Ci, di tempat kerja aku tuh gak boleh pegang handphone. Jadi aku cuma boleh pegang handphone, balas WA, balas chat, telepon, itu ketika jam istirahat. Wah ini saya sangat mengapresiasi. Bekerja dengan integritas nih, anak-anak muda dengerin ya. Anak-anak muda khususnya, yang bekerja di sebuah perusahaan. Kadang-kadang handphone, gadget, itu bisa mengacaukan integritas kita loh. Harusnya jam kerja, produktivitas kerja, melakukan job desk-nya di jam kerja itu. Integritasnya dikacaukan dengan udah scroll medsos, pekerjaan terbengkalai. Wah itu kalau kita lagi enggak melakukan integritas dalam kerja. Jadi mari bersama-sama kita bangun integritas kerja kita. Termasuk kita bisa menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya mungkin dengan pekerjaan kita, ya. Dan kita mau sama-sama setiap hal yang kita kerjakan sekali lagi meskipun atasan kita nggak lihat, ada satu mata yang terus liatin kita. Siapa? Udah pasti Tuhan. Tuhan lihat semuanya, nggak ada yang tersembunyi. Amin saudara. Yang ketiga, mari kita belajar dengan bekerja secara extra mile. Melakukan lebih dari apa yang diminta. Nah saya akan kasih dulu perbedaan ya antara yang disebut dengan extra mile dan over mile. Nah ini beda sedikit ya saudara. Kalau extra mile itu akan didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Karena kita selalu memberikan yang terbaik sama seperti Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau over mile itu didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri. Wah kerja mati-matian sampai workaholic gitu. Supaya orang tuh bisa lihat nih, saya tuh lagi membuktikan diri bahwa saya tuh keren gitu ya. Ini bahaya Bapak Saudara. Kemudian kalau extra mile dilakukan dengan sukacita. Tapi over mile itu dilakukan dengan tekanan. Banyak tekanan nih harus ngerjain gitu ya. Jadi justru gak excellent gitu hasilnya. Kemudian extra mile itu akan membuat kita sehat secara rohani. Percaya gak? Ketika kita melakukan yang extra mile, kita sedang meningkatkan kualitas sesuatu. Termasuk kualitas dari kehidupan kita. Dan itu akan sehat secara rohani. Kalau over mile malah itu berpotensi menyebabkan kelelahan rohani. Extra mile ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi over mile itu seringkali untuk memuliakan diri sendiri. Extra mile menjaga keseimbangan hidup. Jadi kalau kita melakukan extra mile, hati-hati jangan sampai mengorbankan hal yang penting. Apalagi mengorbankan keluarga. Apalagi mengorbankan kesehatan kita sendiri. Waduh sampai sakit-sakitan terus karena kerja bagai kuda gitu katanya Mas Saudara ya. Jangan mengorbankan hal yang penting. Extra mile tidak seperti itu. Over mile yang seperti itu. Karena over mile akan mengorbankan hal-hal yang penting. Jadi kita mesti bisa bedain ini antara extra mile dan over mile. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu bisa memberikan yang extra mile. Menambahkan added value dalam setiap pekerjaan kita. Ya, karena itu memuliakan nama Tuhan. Orang yang memahami Injil akan melakukan extra mile dengan sukacita. Tetapi tidak jatuh ke dalam jebakan over mile yang akan merusak hidupnya. Seorang penulis bernama Zig Ziglar berkata, there is no traffic jams on the extra mile. Jadi katanya nggak ada kemacetan, nggak ada kemandekan di dalam extra mile. Justru ketika kita melakukan hal yang ekstra, disitulah misinya GSJ Bethlehem. Mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Nah dinamis dan kreatif ini bagian dari apa yang kita sebut dengan extra mile. Saudara mau belajar untuk melakukan extra mile? Amin. Langsung, enak amat kalau extra mile. Gak dapat gaji tambahan, gak dapat upah tambahan, enak amat di perusahaan gitu ya. Enggak, jangan takut Bapak Saudara, jangan takut. Kita baca ya, Kolose 3, 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ini, kamu tahu bahwa dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Amin. Jangan takut. Kalau kerja ekstra mile kita mungkin tidak dihargai di dunia ini. Oh Tuhan bisa pakai cara lain untuk mendatangkan berkatnya bagi kita. Amin Bapak Saudara. Amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke. Nah dari pemaparan saya mungkin
ada Bapak Saudara yang berpikir, wah kalau begitu pekerjaan saya saat ini kan sebenarnya adalah bagian dari pelayanan saya kepada Tuhan. Berarti gak perlulah kayaknya saya melayani di gereja. Ya gak perlulah saya melayani di life group. Aduh makin capek, makin sibuk gitu ya. Saya mau kasih jawaban ini Bapak Saudara. Pekerjaan atau profesi yang kita lakukan di marketplace itu adalah sebenarnya ladang misi. Pelayanan misi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Kita harus jadi saksi di sana. Nah, pelayanan di gereja, pelayanan di life group, pelayanan di ladang misi, ikut perjalanan misi, menabur buat misi ya. Itu adalah tempat di mana sebenarnya kita lagi dipersiapkan. Di situ kita dilatih, karakter kita dibentuk, kasih kita dilatih untuk tulus hati. Karena semua volunteer di sini tidak dibayar, saudara. Kalau kita melayani, kita lagi diajar sama Tuhan untuk melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan. Bukan kebulusan, tapi ketulusan, saudara ya. Punya ketulusan hati, bukan akal bulus, tapi tulus. Kita juga diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Diajar, diperlengkapi dengan hikmat. Diperlengkapi dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada dan kita sudah dipersiapkan, begitu kita ada di dunia pekerjaan di marketplace, wah kita punya kelengkapan yang banyak loh saudara. Bapak saudara boleh tanya sama teman-teman khususnya mereka yang melayani. Ketika mereka masuk di dunia kerja, saya juga dulu pernah ada di dunia kerja saudara ya. Saya ingat banget satu interview, HRD-nya nanya gini sama saya. Kamu kalau weekend ngapain? Karena waktu itu masih ada ibadah remaja hari Sabtu ya. Saya bilang kalau hari Sabtu saya pelayanan. Saya jadi singer. Saya punya teman-teman yang melayani gitu. Kalau hari Minggu saya juga pelayanan di dalam rumah Tuhan. Itu yang menarik perhatian mereka loh saudara. Mereka bisa lihat perbedaan dari orang-orang yang tidak punya tambahan nilai gitu kalau menurut saya ya. Untuk bisa jadi pertimbangan, wah ini orang sudah terlatih nih, termasuk dilatih untuk kerja tim. Itu di pelayanan di gereja, saudara. Ketika saya diterima di sebuah perusahaan, waktu itu perusahaan televisi, itu hal-hal yang saya pelajari di gereja untuk bisa membangun ibadah, bikin rundown, bikin kreativitas. Itu dihargai di sana. Kok kamu bisa mikir kayak gini? Kok kamu bisa gini? Kok kamu gampang banget ngatur tim gini-gini? Kamu belajar dari mana? Padahal saya waktu itu masih baru lulus kuliah, belum punya pengalaman kerja. Saya bilang, saya belajar di gereja. Saya belajar melayani di gereja. Wah itu jadi nilai plus ya saudara. Anak-anak muda yang lagi cari pekerjaan, mungkin masih menanti-nantikan, ayo gabung. Pelayanannya terbuka betul Ciferita? Nah, yuk melayani sama-sama. Jadi sekali lagi ya, tidak ada perbedaan antara dunia sekuler dan rohani. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Wow, powerful. Dan kita akan jadi orang-orang yang berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ada sebuah adegan film, nama filmnya Gladiator. Nah, saya suka nonton film ya, saudara. Nah, salah satunya film ini, ada dia seorang gladiator, tapi sebelumnya dia adalah jenderal yang punya pangkat tertinggi di kerajaan tersebut. Namanya adalah Maximus Decimus Meridius. Jadi dia adalah seorang jenderal, tapi karena dihianati oleh anak raja, ya. Jadi sebenarnya rajanya itu sudah mempersiapkan Maximus ini untuk menggantikan dia sebagai raja. Karena anaknya ini, aduh kacau deh, ngomongnya gitu ya. Nah dia mau angkat si Maximus ini jadi raja, tapi anaknya itu insecure. Jadi anaknya mengkudeta kerajaan papanya dan menghancurkan kehidupan si jenderal bernama Maximus ini. Keluarganya dihabisin semua. Jabatannya dari pimpinan tertinggi jenderal sampai benar-benar jatuh ke titik paling bawah jadi gladiator. Pada zaman itu gladiator itu diadu sama binatang saudara. Bayangin dari jabatan tinggi sampai benar-benar di titik terendah dalam hidupnya. Tapi luar biasanya dalam kehidupannya meskipun hidupnya hancur dia tetap memilih untuk hidup dengan kehormatan. Dia berkata kepada pasukannya, jadi dia punya pasukan yang loyal sama dia untuk mau fight back gitu ya ke kerajaan yang sudah dikodeta itu. Dia ngomong sama prajurit-prajuritnya seperti ini. What we do in life, echoing in eternity. Wah, ini saya bilang ini nilai Injil banget ini ya.
Apa yang kita lakukan dalam hidup itu bergema sampai kekekalan. Jadi apapun profesi kita saat ini, saya mau bicara buat setiap guru-guru. Enggak cuma sekedar ngajarin mata pelajaran, berpikir hanya meningkatkan nilai akademis, tapi guru-guru, engkau sedang mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Buat siap perawat, dokter, lakukan yang terbaik. Dunia kesehatan butuh engkau yang orangnya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jangan juga mikirin, wah yang penting rumah sakit saya untung. Enggak. Tapi bagaimana kita bisa melayani seperti kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semua profesi, apapun itu sekali lagi, semua bernilai. Dan sekali lagi, itu tuh akan berdampak sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Ada pengharapan kekal bagi setiap orang yang melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan di pelayanan dalam life group, meskipun hanya sederhana, tadi yang seperti kesaksian tadi bilang menyediakan rumahnya untuk bisa dipakai buat life group. Mungkin Bapak Ibu Saudara cuma bisa bikin pisang goreng, bikin teh manis ketika life group ada, tetapi pisang gorengnya kualitas bintang 5. Wah. Gak ada yang pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Taburan kita dalam pekerjaan misi, itu berdampak sampai kepada kekekalan. Karena semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan setiap yang kita lakukan itu merupakan taburan benih. Kita sedang berpartisipasi, menciptakan atmosfer. Gimana sih nanti kerajaan Allah kelak? Kita lagi berpartisipasi di sana. Kita sedang memberikan kesempatan kepada orang-orang sekitar kita untuk mencicipi. Oh, kerajaan Allah tuh nanti seperti ini. Saya ingat satu perkataan waktu ada pelajaran di komunitas teologia dari Pak Gani. Kerajaan Allah tuh berbicara tentang already but not yet. Artinya apa? Kerajaan Allah tuh bisa kita nikmati saat ini. Tapi kenapa mungkin ada orang-orang yang belum bisa menikmatinya karena memang belum tergenapi sepenuhnya. Tetapi setidaknya kita bisa kasih kesempatan orang-orang di sekitar kita mencicipi kualitas nilai kerajaan Allah itu seperti apa melalui setiap hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan dan profesi kita. Amin Bapak Saudara. Rasul Yohanes di kitab Wahyu pasal yang ke-21 diberikan sebuah penglihatan tentang langit dan bumi yang baru. Akan ada kerajaan Allah yang sempurna di sana. Dan di sana pekerjaan manusia itu enggak hilang. Kita ini lagi latihan gitu lah Saudara. Untuk nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan memulihkan dan menebus semuanya. Dia akan menyempurnakan semuanya. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, kita kerjakan dengan segenap hati bagi Tuhan di dunia ini, akan menjadi bagian dari kerajaan yang kekal. Mungkin saat ini di tengah-tengah pekerjaan kita lagi ngerasa, aduh pekerjaan saya ini toksik banget lingkungannya. Ada hubungan-hubungan pekerjaan antara mungkin bawahan dengan pimpinan, dengan rekan-rekan sekerja, aduh ini toksik banget nih. Bikin saya kayaknya gak kuat. Tapi mari sama-sama kita belajar sekali lagi. Meskipun mungkin lingkungan kita gak mendukung apa yang kita kerjakan. Saya mau katakan, kita bekerja bukan karena lingkungan yang tidak mendukung. Tapi justru kita bekerja karena ada kesetiaan Tuhan di situ. Kita mau tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Bapak Saudara mungkin di sini ada yang hari-hari ini lagi bergumul dengan usaha. Kita banyak dengar cerita, ya dunia udah kayak mau perang dunia ketiga gitu. Dampaknya kemana-mana, ekonomi susah, cari untung sedikit aja susah. Tapi kita mau percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita ada di tempat itu, mari datang sama Tuhan. Tuhan Yesus kasih undangan, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi nggak stop sampai beri kelegaan loh. Setelahnya Tuhan bilang, pikulah kuk yang kau pasang. Ada beban juga, kuk juga yang Tuhan kasih buat kita sebagai pertanggungjawaban kita. Tapi Tuhan bilang kuk itu ringan dan enak. Artinya apa? Beban pekerjaannya masih ada, tetapi bersama dengan Tuhan
kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Amin Bapak Saudara. Jadi pekerjaan yang kita lakukan saat ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ayat terakhir yang akan saya bacakan hari ini di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya mengundang teman-teman tim pemuji pemusik untuk bersama saya di sini. Dan kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini sebagai juga satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ya semuanya ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, ada pengharapan kekal. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan ke dalam dunia itu untuk memulihkan segala sesuatu. Dan kita sedang dilatih dan dipersiapkan untuk bisa nanti bersama-sama memerintah dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Mau gak jadi bagian di dalamnya? Mau Bapak Saudara? Oleh sebab itu mari jadikan pekerjaan kita menjadi bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Sebab sekali lagi pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu ada refleksi cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Amin. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kami menyadari dan kami mau berkomitmen untuk bisa melakukannya segala sesuatu yang terbaik sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan. Memang kami gak bisa balas cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi sebagai anak-anak Allah, kami mau melakukan segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan dan punya akuntabilitas serta integritas ketika kami melakukan segala sesuatunya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu karena hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin menghadapi pergumulan, lagi cari pekerjaan. Kita tahu memang keadaan sekarang lagi gak baik-baik aja. Mungkin juga nyari kerja sekarang kayaknya susah banget. Tapi kita percaya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup untuk membuka jalan. Bahkan Tuhan sanggup untuk membuat jalan yang tadinya tidak ada. Saya mau Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini butuh didukung di dalam doa karena lagi nyari pekerjaan, bergumul dengan pekerjaan. Boleh angkat tanganmu, saya hitung 1, 2, 3. Yang butuh doakan lagi cari kerja. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih cukup banyak yang mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Saudara boleh turunkan tangan Bapak Saudara. Yang kedua, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah bekerja atau bahkan lagi ada di dalam sebuah usaha dan lagi mengalami tantangan yang cukup berat, lagi mengalami pergumulan yang cukup berat dan seolah-olah tidak melihat jalan keluar. Tapi sekali lagi ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lihat Tuhan akan berperkara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Usaha yang dilakukan itu akan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara yang saat ini ada mungkin harus mengambil sebuah keputusan penting untuk kelangsungan hidup, kelangsungan perusahaan Bapak Saudara atau usaha yang sedang Bapak Saudara jalani. Bapak Saudara perlu hikmat untuk memutuskan sesuatu hal yang penting. Mari datang kepada Tuhan dan saya mau Bapak Saudara yang perlu didoakan untuk hal ini boleh mengangkat tangan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya. Tuhan ada di sana. Tuhan tahu pergumulan. Tuhan ada di sana. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Boleh turunkan tangan Bapak Saudara. Saya mau mengundang semuanya kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus akan berdoa bersama-sama. Amin Bapak Saudara. Mari kita doa bersama-sama. Bapak kami datang dengan satu kesatuan hati meminta kepada Tuhan. Khusus buat mereka yang tadi mengangkat tangan. Mereka yang saat ini butuh Tuhan pekerjaan. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah jalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara mereka harus menunggu panggilan kerja.
sementara mereka harus memasukkan setiap surat-surat lamaran, CV-CV mereka untuk setiap pekerjaan. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan mereka untuk mereka boleh menjadi orang-orang yang siap ketika ada panggilan kerja itu, ketika ada interview dilakukan, hikmat Tuhan menyertai mereka, orang-orang yang akan merekrut mereka, dibukakan oleh Tuhan bahwa ada kualitas kerajaan Allah di setiap anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, yang mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam usaha mereka, pergumulan dalam perusahaan-perusahaan mereka. Tuhan, kami perlu belas kasihan-Mu. Turun belas kasihan-Mu buat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka lakukan, kami berdoa biar firman Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, bahkan membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang belum pernah terlihat sebelumnya, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, mereka akan pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau melalui setiap apapun yang kami lakukan, kami melakukannya sebagai anak-anak Allah. Kami mau melakukan setiap pekerjaan kami dengan yang terbaik. Melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Melakukan dengan penuh integritas di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hari ini apapun yang kami lakukan itu ada dampaknya sampai kekekalan. Dan ini yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, datang kedua kalinya, Engkau akan memulihkan segala sesuatu. Dan kami akan bersama-sama memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan kami kepada Engkau. Haleluya.